Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara Latifa dengan nomor induk mahasiswa 201901027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adjective clause. Apa sih adjective clause itu? Adjective clause adalah klausa yang berposisi ataupun kedudukannya itu sebagai penjelas. Penjelas apa? Nah, penjelas daripada noun. Adjective clause ini kadang juga disebut dengan relative clause, adalah klausa yang tidak berdiri sendiri. Nah, adjective clause juga dua kata yang terdiri dari adjective dan clause. Adjective ini berfungsi untuk menjelaskan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti benda. Sedangkan clause adalah kumpulan dua kata atau lebih memiliki subjek tapi belum sempurna sehingga belum bisa dikatakan kalimat. Jadi, yang dimaksud adjective clause ini adalah kumpulan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan verb yang berfungsi sebagai kata sifat. Dalam adjective clause ini ada 3 ciri, yaitu yang pertama, adjective clause bentuknya berupa kalimat atau mempunyai predikat. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu menjelaskan noun dalam sebuah kalimat baik subjek maupun objek. Kemudian ciri adjective clause yang ketiga yaitu adjektif didahului oleh pronoun baik kata who, whom, was, which, dan that, dan relative pronoun adverb baik kata when, where, dan why. Selanjutnya, penggunaan relative pronoun itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama relative pronoun of subject atau biasa disebut dengan RPS yang berfungsi sebagai subjek subjek. Nah, conjunctionnya itu atau kata penghubungnya itu yaitu who yang berfungsi kata ganti person, which non person, dan that person dan non person. Kemudian bagian kedua dari adjective clause itu yaitu relative pronoun as object yang biasa disebut dengan RPO yang berfungsi sebagai objek, yang mana konjungsinya atau kata penghubungnya itu menggunakan whom pengganti person, which pengganti non person, that pengganti person dan non person. Yang ketiga yaitu relative pronoun possessive. Ini bisa menunjukkan tentang kepunyaan berupa benda maupun orang dengan menggunakan kata penghubung was. Kemudian yang selanjutnya ada relative adverb, yang mana penggunaan relative adverb ini bisa digunakan dalam 3 kata, yaitu where, when, dan why. Where ini menunjukkan tempat, when menunjukkan waktu, why menunjukkan alasan. Baik, kita langsung saja ke contoh. Yang pertama yaitu contoh relative pronoun of subject dengan menggunakan kata who. Di sini ada 2 kalimat yang berbeda, kita gabungkan menjadi 1 kalimat dengan menggunakan kata who. Kalimat yang pertama yaitu I know the man, yang artinya saya mengetahui lelaki itu. Kalimat yang kedua yaitu he visited her last night, dia mengunjunginya tadi malam. Kita gabungkan dengan menggunakan kata penghubung who menjadi I know the man who visited her last night, yang artinya saya mengetahui lelaki yang mengunjunginya tadi malam. Kemudian dengan menggunakan kata penghubung which ada 2 kalimat juga. Yang kalimat pertama yaitu the cat is very fat, yang artinya kucing itu sangat gemuk. Kalimat yang kedua yaitu it is under the tree, yang artinya dia berada di bawah pohon. Kita gabungkan menjadi 1 kalimat dengan menggunakan kata penghubung which sehingga menjadi the cat which is under the tree very fat, yang artinya kucing yang berada di bawah pohon itu sangat gemuk. Kemudian dengan menggunakan kata penghubung yang ketiga yaitu that. Di sini ada 2 kalimat juga. Yang pertama yaitu I know the man, yang artinya saya mengetahui lelaki itu. Kemudian kalimat yang kedua yaitu
He visited her last night, yang artinya dia mengunjunginya tadi malam. Kita gabungkan menjadi satu kalimat sehingga menjadi I know the man that visited her last night, yang artinya saya mengetahui lelaki yang mengunjunginya tadi malam. Kemudian yang kedua dari relative pronoun of object atau biasa dengan RPO menggunakan kata penghubung whom. Contohnya yaitu ada dua kalimat juga. Nanti kita gabungkan dua kalimat itu menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung whom. Yang kalimat pertama yaitu the pretty woman is my teacher, artinya wanita cantik itu guruku. Kemudian kalimat yang kedua yaitu you met her yesterday, yang artinya kamu bertemu dia kemarin. Kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung whom. Jadi the pretty woman whom you met yesterday is my teacher, yang artinya wanita cantik yang kamu bertemu kemarin adalah guruku. Kemudian contoh yang kedua dengan menggunakan kata penghubung which. Ada dua kalimat juga di sini. Kalimat pertama itu I see a cat. Kemudian kalimat yang kedua yaitu my sister looks after it. Kita gabungkan menjadi dua kalimat dengan menggunakan kata penghubung which menjadi I see a cat which my sister looks after. Nah, kemudian kata penghubung yang ketiga yaitu that. Kita gabungkan dua kalimat yang beda menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung that. Nah, kalimat yang pertama yaitu the pretty woman is my teacher. Yang kedua, kalimat yang kedua yaitu you met yesterday. Kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung that, sehingga menjadi the pretty woman that you met yesterday is my teacher, yang artinya wanita cantik yang kamu bertemu kemarin adalah guruku. Kemudian yang ketiga yaitu relative pronoun of possessive dengan menggunakan kata penghubung was, yang mana di sini ada dua kalimat juga. Nanti kita gabungkan menjadi satu kalimat menggunakan kata penghubung was. Kalimat yang pertama yaitu Pranoto is in Pare, yang artinya Pranoto berada di Pare. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Pandi bring his novel, yang artinya Pandi membawa novelnya. Kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung was, sehingga menjadi Pranoto was novel Pandi bring his in Pare, yang artinya Pranoto yang novelnya Pandi bawa berada di Pare. Kemudian bagian yang keempat yaitu relative adverb menggunakan kata penghubung where. Ada dua kalimat, yaitu kalimat yang pertama the garden is beautiful. Kemudian kalimat yang kedua yaitu I met my old friend there. Kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata penghubung where, sehingga menjadi the garden where I met my old friend is beautiful. Kalimat di sini kalimat yang pertama yaitu did you remember the time dan we went to Aine's party at 3 p.m. Kita gabungkan menjadi satu kalimat menggunakan kata penghubung when, menjadi did you remember the time when we went to Aine's party. Nah, yang terakhir yaitu why. I don't know the reason why she is angry. Kalimat why she is angry ini merupakan adjective relative clause. Nah,
Why itu merupakan relative adverb karena merujuk pada the reason yang memberikan keterangan lebih terkait suatu alasan mengapa suatu hal itu terjadi.